Uy Marina. Nah kali ini Ulun hendak berkunjung pulang. Kemana-kemana yuk. Nah kali ini Ulun hendak melihat produk kerajinan berbahan kayu yang ada di Cindai Alus, Martapura. Selain itu Ulun juga hendak kulineran makan nasi itik. Pina nyaman teh. Lihat. Nah yang terakhir Ulun hendak berkunjung ke Masjid Sultan Suryansyah, masjid bersejarah dan salah satu yang paling tua di Kalimantan. Kayak apa keseruannya? Makanya kasih empati Ulun, kita berkunjung. Aduh, ujuk kemana lagi berkunjung lah. Tak kemana lagi yuk. Ada orang ngopi di sini menyorangan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Woi, mahaur kaulan nih. Ada mahaur. Orang sini kabian. Orang sini. Kenapa? Boleh lo duduk. Boleh. Silakan. Kosong. Mantapnya ngomong ngopi sorangan mana. Pian ini unik banget lah ngopi pakai biasanya orang kan gelas kaca. Nah ini bro dari kayu nah. Tetap lah. Boleh tuh. Nah. Coba. Bagus kayunya lah. Oh iyalah, jelas lah. Mau lalu diminum-minum ini sepercangkiran nih ngarannya. Aduh, Kada nih pian istilah menukar kah atau kayak apa? Menukar. Nah, lawan ininya, nah ini apa ngarannya nih? Keandakan gelasnya ya jua dari kayu jua. Oh, bagus mantap lah. Nukarnya tuh di Anupang semalam di Mes-El, Banjarbaru. Oh, di Mes-El. Nah, tapi kalau pembuatannya ada tahu kan gimana itu? Buatannya? Adang. Aku cari di Google dulu. Oh iya. Ada itu ngarannya Adang Ulin. PT Anak Kayu Bangun Nusantara. Nah, bro, jadi di sini kamu datangin Ki Hajar Dewantara, Cindai Alus, Kecamatan Martapura. Nah, itu. Inilah Kabupaten Banjar. Nah, ikam tadi jalannya tadi. Ki Hajar Dewantara, Cindai Alus, Kecamatan Martapura. Ikam di situ datangi aja. Nah, bro, banyak bro itu. Bro. Woi. Kurang ajar emang. Sudah dipadahi, ditinggalakan. Mau lalu. Apa ya? Oh, ini ngarannya Mes-El lah sanak. Jujur benar. Mes-El Banjarbaru. Maka tadi alamatnya Ki Hajar Dewantara. Itu produksinya. Oh. Nah, habis ini kita ke situ lah. Oke, kita lihat hasilnya. Sama kada lawan yang orang mau ngopi di kampung tadi. Penasaran lebihan? Ulun penasaran juga. Kasih empati Ulun. Kita berkunjung. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Boleh Ulun masuk lah? Oke, silakan Pak. Nah Marina, Ulun sudah sampai di Mes-El. Ujar di sini pang tempatnya yang orang kampung tadi minum kopi yang bagus banget tadi gelasnya dari bahan kayu. Coba kita bertahun-tahun lah. Halo Mbak. Oke, halo Pak. Ulun Hafiz Biru. Saya Mei. Mbak Mei. Kalau ini Pak? Mbak Nanda Pak. Mbak Nanda. Baik. Ulun tadi di kampung ada melihat orang minum kopi
Tapi pakai gelasnya estetik benar. Nah, mirip-mirip kayak Nipang nah. Ini yang produk yang sudah jadinya, Pak. Nah, kayak ini kalau tadi Marina. Oh, di sinilah. Di sini pengolahannya jual lah. Iya. Oh, nggih. Jadi apa aja yang ada di sini nih, Mbak? Ini apa nama brandnya nih? Brandnya kita namanya Ulin. Ulin, sesuai lawan kayunya lah. Sesuai kayunya. Kayu ulin ya. Oke, apa aja nih Mbak di sini Mbak? Ada gelas, Mangkok, piring. mangkok, piring. Pokoknya ini kitchen set ya. Oke. Nah, ini kayak ini bisa gasan tempat minum atau tempat bumbu-bumbu juga marinain. Nah. Terus lagi, nah ini juga Itu ini tempat bumbu sambal. kan. Iya, Ya sambal tuh. Nah, sudah lawan tutup-tutupnya. Wih, bagus-bagus olahannya. Bahkan ada yang kayak ini nah marinain. Nah, mangkok-mangkok kecil, wadah-wadah sambal kecil. Nah, talon apa nih nah banyak. Sendok. Nah, ini nah. Sendok nah. Nah, banyak. Nah, ada lading-lading juga nah, lading-lading wadai malah. Iya, buat kue. Kue. Wih, banyaknya Dan kalau boleh tahu kisaran harganya dari berapa nih, Mbak? Saran harganya kita dari 15.000. 15.000. 15.000 yang kecil ini. Yang sendok kecil sama garpu. Ya, ini 15.000. Nah, kalau pemasarannya sendiri sudah sampai kemana aja, Mbak? Kita pemasarannya lewat online. Terus kita udah pernah ekspor juga ke Korea, Jepang. Korea, Jepang. Sampai saat ini masih? Sampai saat ini masih. Wah, keren. Terus ini juga Banyak kan kita di lihat. luar Kalimantan juga. Iya, bahkan seluruh Indonesia sudah Iya, tersebar ya. sudah. Kan juga ada di pameran-pameran juga ya, Ulin ya. Iya, sering. Oke, nah ini nih talenannya nih. Pesan buat padel bisa ya. Oke, berarti kalau untuk yang hendak memiliki koleksi-koleksi dari bahan kayu ini bisa datang aja ke sini, alamatnya di mana nih, Mbak? Bisa di MSL Banjarbaru. MSL di Banjarbaru. Jalan Garuda. Jalan Garuda. Oke. Marina, mantap banar. Ciri khas kayu banar pokoknya. Nah, bila pian-pian yang ketujuh atau tertarik dengan bahan-bahan kayu, apalagi untuk mempercantik, memperindah koleksi-koleksi kitchen setnya, datang aja ke Ulin yang ada di MSL. Wah, ini kan yang sudah jadi. Nah, Ulun hendak ke pabriknya. Kayak apa cara pengolahannya? Nah, kayak apa keseruannya? Umpati Ulun terus. Kita bakunjang. Kasih bakunjang lawan Ulun. Iya. Nah, ini pindahnya nah. Jalan Ki Hajar Dewantara, Desa Cindai Alus, Kecamatan Martapura. PT Anak Kayu Bangun Nusantara. Cobain Pis, masuk Pis. Hah? Cobain masukin. Ini kan tempatnya? Aji kita masukkan. Assalamualaikum. Halo Pak. Ulun Hafiz. Oke, Ini Bapak dengan siapa Pak? sama Prapto. Bapak Prapto. Maaf nih Pak mengganggu kerjanya. Iya, bisa saya ganggu sebentar Pak? Iya Pak. Jadi ceritanya kayak ini Pak. Ulun tadi berjalanan melihat orang ngopi, tapi gelas kopinya itu unik Pak, dari kayu. Nah, dipadahinya ke sini. Nah, bujur kayak ini pengrajinnya yang PT Anak Kayu Bangun Nusantara lah. Iya. Wah, mantap. Nah, bujur Marina, kita sudah sampai dengan Bapak Prapto. Jadi Pak, pian lagi enak bola apa tadi Pak? Ini mau buat telenan. Oh, talenan. Ya, jadinya yang seperti ini. Oh, nggih. Boleh lu lihat Pak lah. Ya, bisa. Nah, Marina, ini kalau namanya tadi di MSL tuh Ulin, Mang. Iya, telenan ulin kan. Talenan Ulin, makanya Ulin lah. Iya, Oh, nah Marina ini yang ini belum sempurna lagi Pak. Belum di apa jurang dipoles apa supaya bagus. Nah, oh jadi pian maulah itu anak jadi kayak ini lah talenan lah. iya. Oke, apa aja Pak yang sudah pernah pian kerjakan selama ini? Ini hanya khusus bikin talenan atau kayak ini nah Pak, Enggak gelas-gelas juga kayak ini? sih. Kan ini kan yang ya kita anak kayu itu produknya
Selain tenan, gelas, mangkok itu juga kita ada buat anak kayu juga buat kitchen set seperti itu kan. Iya. Ya, seperti kursi, meja. Oh, kursi, gitu. meja. Iya, buat bahkan ada kursi-kursi dari bahan-bahan daur ulang malah. ada. Itu meja juga. Oh, yang atasnya bahan-bahannya kayu. Iya, iya. Mantap. Nah, jadi Marina mungkin selama ini yang pian lihat-lihat Jalpa Prapto tadi ada di pameran, mungkin ada pernah di rumah tetangga pian atau kerabat-kerabat pian yang ada bahan-bahan ulinnya, karena ini kayaknya ini satu-satunya lah di sini lah. Di Banjarbaru. Di Banjarbaru? Iya. Wah. Kalau di Banjarbaru ya Kalau satu-satunya. di Banjarbaru satu-satunya. Ini boleh saya lihat-lihat Pak lah? Bisa. Nah, ini kayak gini nah. Ada yang bentuknya ada tongolan seperti ini. Ini untuk digantungnya. Iya, malah mungkin ada kalau di yang dapur. ini lagi. Ada lagi yang wah, dia ada lagi nih. Yang lain. Nah, ada juga yang ada pegangannya malah. Jadi mungkin iya, nah jadi mungkin Bisa padel Fis. buat olahraga padel ya. Lagi viral, iya ya. Oke. Nah, Marina, kayak pak serunya pulang. Makanya Umpati Ulun terus kasih kita bakunjang. Aduh, puyuhnya Ojok-ojok seharianan, parut lapar. Sampai kabes. Parut selesai. Mana sih? Di mana kita makan? Mana yuk? Tenda biru Mas ya. Nasi Banar bis. pas banar. Nah, apa kita? Nasi itik tenda biru Banjarbaru cabang gambut. Nah, ini nasi itik gambut yang legend tuh nih. Buka cabang gak nih? Bisa jadi. Kita Bah. gas nggak? Gas saja. Maju, Bupati Ulun. Kita bakunjang. Bis, tunggu bis. Makan laju ya. Waduh, hadang-hadang makan nasi itik. Makan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Makannya apa ya? Ulun iwak itik. Iwak itik. Iya. Iwak itik. Mau bertambah haruan lah. Boleh banar. Haruan lah, jangan kepala, awaknya. Iya, siap. Iya, makasih banyak. Marina, kita makan nasi itik. Kasih Bupati Ulun. Salah. salah. Tamak. Rendak duduk di belakang. Emang nggak bis? Ay, malu aja dibuka. Sobat aku nyaman. Nih. Nggih. Tambahan haluan tiang. Mahal. Banyak habis. Oh. Kada nih, ini sudah cukup aja dah. Buat Aja, tadi usah bungkus aja kan. Nah, lu minumnya air putih hangat ya lah. Mantap banget. Nah, Marina, kita cobai langsung. Bujur kada ini asli gambut nang sudah bertahun-tahun berjual nasi itik gambut. Nah, Marina, nasi itik gambut. Nah, itiknya. Ini haruannya. Nah, langsung aja kita buat di sini. Nah, ini putih lagi. Ini jangan mahal, bang lagi makan lah. Mas duduk di sana aja mas. Pak Hajinya bis. Pak Haji kah? Kira siapa? Jadi ini Pak Haji Ali. Iya. Wah Pak Haji Ali duduk Pak Haji. Nah kira siapa? Kau orang nak makan beta ulun. Aduh Pak Haji, aja nulun tahan dulu nah. Pak Haji apa kabar pian? Alhamdulillah baik. Nah Marina, ini nang ampun nasi itik gambut tuh si Din ini Bapak Haji Ali. Ulun hanya jual sih tetamu makan di sana lancak aja pang hanya ulun tetamu ulun ampunnya. Nah Pak Haji, ulun apa takun? Ini ulun tadi baju jalanan di Banjarbaru melihat ada tulisan di situ nasi itik nasi itik Tenda biru. cabang gambut gitu Iya, kan? iya. Haji Ali. Nah, Iya. dulu nih bujur kan kayak di gambut nih. Nah, ini bujur kah Pak Haji nih? Bujur aslinya? benar. No, karena wah ini Pak Haji banyak sudah nang tulisan-tulisan jar tenda biru aja nang kayak gitu. Sampai ulun nang di gambut tuh cuma baca
Tenda Biru hanya ada satu-satunya kabar hari gitu kan Pak Haji? Iya, karena buka cabang kan. Enggak, karena buka cabang sebenarnya. Oh, akhirnya Banjarbaru ada Pak Haji lah. Ada. Nah, Marina, jadi pian kada jauh-jauh lagi, hendak makan kada perlu lagi mulai Banjarbaru ke Gambut. Cukup ke sini aja. Jadi ini alamatnya di mana Pak Haji? Jalan Ayani. Kilometer 33, iya. Ini kalau kada salah Parak lampu merah Loktabat lah. Iya, Simpang 3. Kalau dari Banjar tuh Marina sebelum jembatan Kambar. Nah, karena bila pian sebelum lampu merah ada masjid tuh. Nah, sebelumnya tuh ada kena nasi itik Gambut. Simpang 3. Simpang 3 nih lah. Lampu merah Simpang 3. Lampu merah Simpang 3. Nah, Masya Allah. Makasih banyak Pak Haji lah. Iya. Alhamdulillah. Nah, belum kada jauh-jauh lagi mendatangi Gambut. Nggih. Makanan Pak Haji. Silakan. Makan nggak? Makanan perlu pinter. Cobain dulu ya, Pak. Ulun rasain dulu Pak Haji lah. Saya dulu. Asli kakak dan kayak di Gambut nih. Bismillahirrahmanirrahim. Tenang ya, Pak. Asli Marina. Masak habangnya khas. Itiknya juga, haruannya juga. Nah, makanya mun pian penasaran, langsung aja datangnya ke sini Pak Haji lah. Iya. Makan nasi itik Tenda Biru. Haji Ali. Haji Ali Cabang Gambut. Makanan Pak Haji. Silakan. Haji makasih. Nah, minta maaf anak kawuran dulu nah. Dan anak orang ke Pak Haji. Anak mau urus di belakang pulang. Masya Allah, ini kada apa-apa Pak Haji. Ulun satu kehormatan. Makasih banyak Pak Haji lah, maaf mahur waktu pian. Benjan tambah lagi kena. Wah, iya Pak Haji. Banyak ulun orang di rumah kada apa-apa lah. Ada apa-apa. Makasih banyak Pak Haji. Nggih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nyamannya makan fish. Nggak misalkan dulu. Nah, Marina. Jadi, selain nasinya nih dasar bujur nasi itik Gambut, cabang Gambut nih lah. Nasi Tenda Biru. Di sini nih proses memasaknya tuh menggunakan kayu bakar Marina. Nah, dapurnya ada di belakang langsung. Pemotongannya pun proses pemotongan itik, ayam di belakang sini juga. Nah, lawan juga ini dibungkus lawan daun. Nah, supaya ini pangciri khasnya nasi itik Gambut Tenda Biru nih. Dibungkus lawan daun supaya aromanya, terus juga nasinya dan itiknya tuh jadi ciri khas gitu. Makanan. Jadi pian bila enak makan nasi itik Gambut, cabang Gambut nih lah. Jangan pun Pak Haji Ali tadi. Harus jauh-jauh lagi. Langsung datangi ke Banjarbaru di Jalan Ayani kilometer 33, Simpang 3 lampu merah. Nah, Haji umpati tarus ulun, kita berkunjang makanan holo. Bis. Ajan bisa? Ini sembahyang asar lah. Satunya, dulu kita nah. Sembayangan. Ya. Ini ulun bawa pian sembahyang di masjid tertua nomor 1 di Kalimantan Selatan. Alhamdulillah sudah ujur. Masih umpati ulun. Kita mau kunjang. Kita sembayangan. Masjid Sultan Suryansyah. Nah, Marina, kita sudah tiba di Masjid Sultan Suryansyah, Uin Banjarmasin. Kita sholat tahiyatul masjid dulu. Tempat dulu. Alhamdulillah kita sudah selesai sholat tahiyatul masjid. Sekarang ulun hendak coba mengeksplor salah satu masjid tertua di Kalimantan Selatan, khususnya di kota Banjarmasin yang ada di Kuin, yaitu Masjid Sultan Suryansyah. Hah? Tanya kalau tahu. Oh gila.
Nisidin lah, kita takut Nisidin. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Maaf mahar waktunya Pak. Kata Bapak, aman aja. Kalau boleh tahu Pian siapa Pak? Ya Alhamdulillah, semenjak tahun 2022, periode pertama, diberikan kepercayaan pada masyarakat Kuin Utara dan sekitarnya sebagai Ketua Umum Masjid Bersejarah Sultan Suriansah. Alhamdulillah. 2025 ini, Februari tadi, sampai 2030 dipilih ulang. Iya, alhamdulillah. Dipercayakan ulang. Pak, boleh nggak diceritakan sedikit tentang Masjid Sultan Suriansah? Masjid Sultan Suriansah ini adalah tonggak sejarah berdirinya Kesultanan Banjar. Itu tidak lepas kehadiran sebuah masjid. Nah, mengenai masjid, kalau kita hitung 10 Zulhijjah, Sultan Suriansah 2 hari setelah masuk Islam, itu hari raya Idul Adha, bertepatan dengan hari Jumat. Diperkirakan sholat Jumat pertama itu dipimpin oleh Khatib Dayan atau Syekh Abdul Rahman. Jadi 10 Zulhijjah itu pertama kali dilaksanakan sholat Jumat. Nah, diperkirakan ya. Dan dari catatan seorang sejarawan almarhum Edward Saleh, Profesor Edward Saleh, masjid ini tidak jauh dengan istana beliau, karena istana itu biasanya di pinggir sungai. Nah, jadi sungai ini adalah Sungai Jagabaya. Jadi masjid ini pas menghadap ke sungai, di sampingnya Sungai Kuin. Nah, disinilah masjid pertama dibangun dengan konstruksi kayu halayung. Kayu halayung. Nah, jadi kayu halayung itu sejenis palem, kita tuh pinang. Karena bulat, itulah yang menjadi soko guru pertama. Namun kalau kita runtut dari beberapa penulis dan peneliti sejarah, biasanya pembangunan masjid karena ukurannya sangat kecil pada waktu itu, Sultan Suriansah memerintahkan Khatib Dayan untuk mendatangkan arsitek dari Kesultanan Demak Bintaro. Nah, dari kelihatan dari bangunannya kayak dari bawah. Ya betul. Jadi kalau bahasa Banjarnya tumpang talu. Namun ini sudah beberapa kali direnovasi. Nah, yang aslinya itu tadi tumpang talu, dindingnya bukan ulin. Dindingnya dahulu itu palupuh. Palupuh itu sejenis paring halus, itu dianyam, dijadikan dinding. Kalau di Jawa itu gedek ngarannya. Nah, hatapnya rumbia. Kemudian konstruksinya berubah pada abad ke-17. Baru ada tiang ini. Nah, ini juga salah satu saksi sejarah Jajar, malah tiangnya paling lama. Paling lama. Ini diperkirakan pada abad ke-17. Insya Allah. Jadi 200 tahun setelah generasi Sultan Suriansah, Sultan Tamjidillah yang pertama ini memberi tiang 4 ini. Nggih, 4 pilar nih lah. 4 pilar. Nah, jadi yang menjadi saksi sejarah adalah tiang, kemudian mimbar, Nggih. dan daun pintu. Daun pintu Ini masih asli. Masih asli. Nggih. Jadi inilah saksi sejarah yang bisa kita saksikan. Namun ada juga itu keset di halaman, Nggih. batu tempat membersihkan kaki sebelum masuk ke dalam Masjid. masjid. Nah, Nggih. ini yang bisa kita saksikan. Jadi yang masih asli tadi malah ada mimbar. Ya, daun pintu. Ya. Jadi ini mimbar ini usianya tuh hajoni malah. Tuha, tapi Masya ini Allah. zamannya Tamjidillah. Alhamdulillah. Di dalam Sultan Suriansah tidak diceritakan mimbar itu seperti apa. Ya. Nah, karena sesuai dengan keadaan alam pada waktu itu. Ya. Daun pintu nih yang 2 nih, Pak. Ya, yang 2 ini. Oh, iya. Kita pasang sebagai mihrab. Jadi ketika orang sholat atau apa bisa menyaksikan. Jadi ini asli dari kerjaan tangan, bukan mesin, sesuai dengan zamannya. Masya Allah. Nah, kemudian tahun 2000-an ini kembali direnovasi sehingga dibikinkan ornamen-ornamen. Nah, Islam kalau kita lihat dari mimbar itu tidak ada unsur binatang. Ya. Ini semuanya tanam-tanaman. Ya, seperti tumbuh-tumbuhan. Nah, kemudian ada seperti manggis, bogam, kembang.
Nah, melati dan sebagainya ini melambangkan keharuman, kekuatan Islam. Ini adalah satu sejarah yang tak terlupakan bagi berdirinya Kesultanan Banjar. Setelah beberapa periode itu ada kerajaan. Ini yang menjadi sejarah, Bung Hafiz. Ya. Guru Syarani lah sudah mengawani ulun. Ini informasi yang sangat menarik yang juga disimak oleh kula-kula ulun, marina-marina ulun yang menyaksikan program Pakunjang. Nah, Rami kalau marina Pilipian Kadahaur bawai kawan, keluarga, anak untuk berwisata religi, mengenal lebih dalam tentang masjid tertua di Kalimantan Selatan, yaitu Masjid Sultan Suryansyah. Nah, Rami kalau umpati ulun terus, lakasi kita Pakunjang. Makasih Ustaz. Sama-sama. Di ini ada kafenya loh, ada segerombolan pemuda sedang nongkrong. Kita bawain buat tangguhan. Apa bahasa Banjarnya sendok? Sendok. Apa? Biar kuitan ambilakan bang sasudu tuh jadi sasudu. Astaga. Nah, sebutin lagi. Apa bahasa Banjarnya hitam pekat? Oh, menyambati. Apa bahasa Banjarnya menelan? Nah, ini duluan nih. Menaguk. Managuk, betul. Mengolesi. Nah, ini nih. Mengoleksi. Mengoles. 3, 2, 1. Oke. Mengasai. Dan pemenangnya adalah siapa namanya? Mas Firhani. Mas Firhani mendapatkan MacBook dari TVRI Kalimantan Selatan. Yeay. Apa bahasa Banjarnya lari? Ini jawab dulu. Bojor. Apa bahasa Banjarnya mencuci pakaian? Ah, acil aja. Bojor. Pian memadahinya, orang nang menjawabnya. Ah, kena nih, dada dulu masuk TV bertahan. Ya. Nah, bubuhan karyawan Sitik tenda biru di Gambot. Nah, bubuhan di Banjarbaru masuk TV. Oke, nah Rami kalau pada tangguhan makanya umpati terus ulun kita Pakunjang.